Hai Sobat Milenial, kamu ingin punya usaha namun tidak punya modal yang cukup? Ingin mengajak orang-orang terlibat dalam usaha kamu tapi tidak tahu siapa yang mau mendukungnya? Sekarang ada loh model kerjasama untuk membangun usaha, namanya crowdfunding. Ini adalah metode pengumpulan dana yang dilakukan oleh para pemodal dengan cara demokratis ataupun patungan. Sederhananya, crowdfunding itu merupakan kegiatan urun dana berbasis teknologi informasi, yang dikenal juga dengan istilah investasi online. Yuk kita cari tahu apa itu crowdfunding di episode Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, modal adalah sebuah fondasi dalam usaha. Jika fondasi tidak dipasang kuat, maka usaha tersebut tidak akan dapat menopang segala isinya dengan baik. Nah, untuk itulah mengumpulkan dana cukup penting untuk berjalannya usaha. Sebagai upaya untuk menghimpun dana tersebut, crowdfunding bisa jadi alternatifnya loh Sobat Milenial. Jadi, bagi Sobat Milenial yang mempunyai ide usaha, kamu bisa memanfaatkan crowdfunding untuk pendanaan. Lalu, berapa lama pinjaman dana bisa diterima dalam sistem crowdfunding? Biasanya, proses pendanaan membutuhkan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu sampai dana yang ditargetkan terkumpul. Apabila sudah terkumpul, proses pendanaan akan langsung dicairkan ke rekening pemilik usaha. Namun, apabila pada waktu yang ditentukan dana tidak terkumpul, maka proses pendanaan akan dibatalkan dan dana yang terkumpul akan dikembalikan ke penyedia platform crowdfunding ke pemilik modal. Nah, ada 3 tips bagi Sobat Milenial yang ingin mengajukan proses pemodalan melalui crowdfunding agar proses pendanaan bisa berjalan lebih optimal. Pertama, membuat proposal usaha agar lebih menarik. Hal ini penting loh Sobat Milenial. Semakin menarik dan informatif pengajuan yang kita berikan, maka pemilik modal semakin tertarik menanamkan dananya. Informasi yang diberikan haruslah lengkap ya Sobat Milenial, seperti jenis usaha, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalani. Kedua, daftarkan ke platform penyedia sistem crowdfunding yang terpercaya. Pastikan Sobat Milenial mendaftarkan proposal usaha di platform yang sudah memiliki rekam jejak dan memiliki regulasi yang resmi ya, agar segala proses transaksi yang dilakukan lebih aman. Caranya, kamu bisa melihatnya di website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketiga, memantau perkembangan proposal yang telah diajukan. Hal ini bertujuan supaya Sobat Milenial bisa memberikan jawaban yang jelas dan tepat pada saat ada pertanyaan yang diajukan oleh pemilik modal. Bagaimana? Tidak sulit kan Sobat Milenial? Namun, sebagai penerima modal, kita punya tanggung jawab terhadap pemodal ya. Salah satunya adalah menjaga reputasi. Karena nama baik penerima modal bisa tercoreng apabila proyek atau usaha yang didanai tidak berhasil. Jadi, pastikan Sobat Milenial mencari informasi lebih detail dulu sebelum melakukan proses pengajuan modal. Website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan ada 4 jenis crowdfunding di Indonesia. Sobat Milenial, kira-kira apa saja ya? Pertama, crowdfunding donasi. Nah, sesuai dengan namanya, Sobat Milenial, crowdfunding jenis ini biasa digunakan untuk penggalangan dana yang ditujukan untuk kegiatan donasi ataupun sosial kepada pihak yang sedang terkena musibah. Kedua, crowdfunding hutang. Penggalangan dana ini diadakan untuk proyek yang bergerak di bidang bisnis. Dana yang dikumpulkan oleh para pemilik dana nanti akan dikembalikan dalam suatu periode dan menerima bunga. Ketiga, crowdfunding reward.
Jenis crowdfunding ini biasanya memberikan penawaran berupa hadiah ataupun imbalan lainnya berupa barang, jasa, ataupun sebuah hak. Crowdfunding jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif, seperti games, di mana para pemodal yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut. Keempat, crowdfunding equity. Nah, sobat milenial, jenis crowdfunding equity hampir sama dengan jenis crowdfunding hutang. Bedanya, dana yang disetorkan akan menjadi equity atau bagian kepemilikan atas perusahaan yang didanai dengan imbalan hasil berupa pembagian dividen. Sobat milenial, sebagai salah satu instrumen bisnis, crowdfunding punya kekhasan. Apa saja itu? 1. Jangkauan yang lebih luas. Platform crowdfunding menjangkau seluruh daerah sehingga mempermudah mereka untuk mencari orang-orang yang tertarik melakukan pengembangan dana. Selain itu, mempermudah interaksi serta berbagi kampanye penggalangan dana satu dengan yang lain. Kedua, kesempatan untuk melakukan pengenalan bisnis. Crowdfunding memungkinkan kamu untuk mengenalkan bisnis ataupun kampanye penggalangan dana yang dilakukan dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang sedang dibangun. Contohnya, daya tarik, penawaran, pasar yang dituju, hingga nilai perusahaan tersebut. Sehingga para calon pemberi dana dapat mengetahui lebih dalam mengenai usaha maupun bisnis tersebut serta langkah pengembangannya. Ketiga, melakukan pemasaran. Kamu dapat mulai melakukan pemasaran dari penggalangan dana tersebut melalui berbagai macam channel seperti media sosial, email, hingga strategi pemasaran lainnya. Hal ini berguna agar penggalangan dana yang kamu lakukan melalui platform crowdfunding dapat terpenuhi dengan waktu lebih cepat. Keempat, validasi konsep. Pengenalan konsep dari usaha adalah upaya untuk membuat calon pemberi dana tertarik menanamkan modalnya untuk bisnis kamu. Sehingga kamu dapat melakukan pendekatan yang lebih matang untuk meyakini mereka mengembangkan bisnis yang dijalani. Jika disepakati, selain membantu pengembangan usaha bagi yang membutuhkan dana, crowdfunding juga bermanfaat bagi pemilik modal, yaitu untuk mengembangkan dananya melalui bantuan yang diberikan kepada usaha maupun bisnis yang membutuhkan dana tersebut. Sobat milenial, menurut data Otoritas Jasa Keuangan, modal himpunan melalui metode crowdfunding naik 19% pada April 2021, di mana total dana himpunan mencapai 225 miliar rupiah. Nah, tentunya menarik ya, apabila sobat milenial bisa ikut serta menjadi pemodal di crowdfunding. Namun, sebagai pemodal, tentunya sobat milenial wajib memahami resiko apa saja yang bisa dialami. 1. Resiko gagal bayar dari peminjam modal. Tentunya, setiap bisnis ataupun proyek yang didanai memiliki resiko gagal ya, sobat milenial. Karena itu, sebaiknya sobat milenial mencari tahu terlebih dahulu profil perusahaan yang hendak didanai. Bagaimana struktur perusahaan dan tentunya potensi pertumbuhan perusahaan ke depannya. Kedua adalah resiko penipuan. Sebelum memulai berinvestasi di platform crowdfunding, lebih baik sobat milenial mencari tahu terlebih dahulu apakah platform crowdfunding tersebut resmi dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai pemodal, ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan investasi. Meskipun kelihatannya mudah, tetapi kamu harus tetap berhati-hati ya sobat milenial, karena masih ada oknum investor nakal yang menawarkan investasi bodong. Sebaiknya sebelum memutuskan tempat investasi online dana kamu, pastikan perusahaan tersebut memiliki keabsahan legalitas baik dari segi lembaga maupun produk yang ditawarkan.
Lembaga yang legal biasanya telah berbadan hukum dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal yang sama juga berlaku bagi produk investasi yang ditawarkan. Biasanya, keterangan mengenai persetujuan OJK telah disertakan dalam situs resmi perusahaan. Agar lebih meyakinkan, kamu dapat melakukan verifikasi dengan datang langsung ke kantor OJK. Selain itu, bila kamu mencurigai keberadaan lembaga investasi bodong, kamu juga dapat melaporkannya langsung. OJK nantinya akan melakukan verifikasi dan melakukan pembekuan kepada lembaga-lembaga yang terbukti ilegal. Dengan demikian, kamu turut mencegah bertambahnya korban penipuan. Nah, di zaman sekarang, Sobat Milenial bisa menjadikan crowdfunding sebagai salah satu platform yang bisa mendukung usaha ataupun investasi ya. Pastinya, sebelum mengambil keputusan, sebaiknya dicari tahu terlebih dahulu kira-kira kebutuhan modal yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk Sobat Milenial yang ingin menjadi pemodal, pastikan mencari tahu terlebih dahulu sebelum memulai investasi ya. Karena setiap modal yang ditanamkan pastinya memiliki resiko. Dengan mengenali dan mencari tahu lebih banyak sebelum mengambil keputusan, pastinya Sobat Milenial lebih mengukur tingkat resiko sesuai dengan profil masing-masing ya. Jadilah milenial yang bijak dalam mengambil keputusan keuangan ya, Sobat Milenial.